Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Lego, NIM 09105804210032, semester 6 kelas A, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendeng Rapang. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah teori-teori administrasi publik dengan dosen pengampun Bapak Kamarudin Selang SSOS MAP. Jadi kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan administrasi publik, di mana dalam sejarah ini perkembangan administrasi publik dapat dipandang sebagai evolusi konsep dan praktik pengelolaan urusan publik dari masa ke masa. Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah perkembangan administrasi publik. Yang pertama itu adalah masa pramodern. Pada masa awal sejarah, pengelolaan urusan publik dilakukan oleh penguasa atau pemimpin pemerintah dengan bantuan staf terbatas. Fokus utamanya adalah pada pelayanan kepada pengusaha atau kelompok elit, dan belum ada prinsip-prinsip formal administrasi publik. Yang kedua itu adalah masa klasik. Pada masa klasik, terutama di Yunani kuno dan Romawi, mulai muncul prinsip administrasi publik yang lebih terstruktur. Contohnya konsep hukum, organisasi administrasi, dan prinsip-prinsip manajemen yang pertama kali diuraikan oleh para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Cicero. Yang ketiga adalah masa feudalisme dan absolutisme. Selama periode feudalisme dan absolutisme di Eropa, administrasi publik diatur oleh penguasa monarki atau aristokrat. Pelayanan publik masih terbatas pada kepentingan elit dan tidak ada prinsip modern seperti akuntabilitas dan transparansi. Yang keempat itu evolusi industri dan reformasi administrasi publik. Periode revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan signifikan dalam administrasi publik. Reformasi administrasi seperti yang digagas oleh Woodrow Wilson mengusulkan pemisahan antara politik dan administrasi, peningkatan profesionalisme, dan fokus pada efisien dan keadilan. Yang kelima, di era modern, pada abad ke-20 hingga saat ini administrasi publik mengalami perkembangan yang cepat, terutama dengan munculnya paradigma baru seperti good governance, penerapan teknologi informasi, dan perhatian yang lebih besar pada partisipasi publik dan berkelanjutan. Dengan demikian, sejarah perkembangan administrasi publik mencerminkan perubahan-perubahan dalam pandangan teori dan praktik pengelolaan urusan publik dari masa ke masa. Dan yang kedua itu adalah paradigma administrasi publik. Paradigma administrasi publik mengacu pada kerangka pemikiran atau model dasar yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mempraktikkan administrasi publik. Paradigma ini mencangkup gagasan, nilai, prinsip, dan pendekatan yang membentuk cara pandang dan tindakan dalam pengelolaan urusan publik. Berikut adalah beberapa poin penting dalam penjelasan paradigma administrasi publik. Yang pertama itu adalah efisien dan efektivitas. Salah satu paradigma utama dalam administrasi publik adalah fokus pada efisien dan efektivitas. Administrasi publik diarahkan untuk mengelola sumber daya dengan baik dan mencari tujuan organisasi atau program dengan cara yang paling efisien dan efektif semungkin. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan administrasi publik, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab atas penanggung-jawaban sumber daya publik dan hasil kebijakan kepada publik atau pihak yang berkepentingan. Transparansi juga dianggap penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai keputusan dan tindakan administrasi publik dapat diakses dengan mudah oleh publik. Yang ketiga itu adalah efisien partisipasi publik.
Paradigma administrasi publik modern menetapkan pentingnya administrasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini melibatkan masyarakat dalam perencanaan, evaluasi, dan monitoring program-program publik. Yang keempat itu adalah pelayanan publik yang berkualitas. Paradigma ini menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan inklusif. Administrasi publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cara adil, efisien, dan efektif. Yang kelima, keterlibatan teknologi. Dalam paradigma administrasi publik yang lebih modern, keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai elemen kunci dengan meningkatkan efisien, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, paradigma administrasi publik mencerminkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam pengelolaan urusan publik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dan kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien. Kalau tadi hasil dari pembahasan saya dengan mata kuliah teori administrasi publik, di mana yang dibahas di dalam penjelasan ini yaitu sejarah dan paradigma administrasi publik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.